Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bertemu lagi dan sekarang saya mau menyampaikan ini nggak bosen-bosen ya, karena banyak sekali faktor yang kemudian menjadi penyusun atau bagian dari ikhtiar kita sebagai pengusaha kalau kemudian kita juga mau menjadi pengusaha atau pebisnis yang berhasil. Nah, maka ada beberapa poin di sini akan saya sampaikan per poinnya. Bahwa kalau kita mau menjadi pebisnis yang sukses, yang berhasil, yang nomor satu adalah kita juga bisa berpikir atau memiliki mindset sukses seorang investor. Nah, oke. Ini nomor satu. Loh, kok seorang investor? Oke. Ini bukan berarti kita bicara bisnis yang awal banget ya, tetapi kemudian secara keseluruhan mentality atau mindset yang juga menjadi syarat bahwa kalau mau bisnisnya sukses, si pebisnis sendiri juga memiliki mental seorang investor. Kenapa memiliki mental seorang investor? Ada beberapa poin. Pertama, jadi ketika kita bisnis, lalu modalnya modal sendiri katakanlah. Nah, kalau punya uang kan kadang-kadang kita punya atau ada sebagian dari pebisnis yang merasa kalem gitu, tenang aja lah. Namanya uang sendiri, kalau habis juga resiko sendiri, itu bukan resiko orang lain. Nah, tetapi kalau seorang pebisnis yang memiliki mental seorang investor, dia seolah-olah lagi dapat titipan nih, ada modal yang dititipkan sama dia, percaya orang tersebut, investor tersebut, bahwa di tangan kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, uang itu aman dan bahkan bisa berkembang. Jadi yang pertama ini memiliki mentalitas sebagai seorang investor itu, yang pertama adalah kita seolah-olah meskipun uang sendiri, tapi kita juga berpikir gimana caranya uang ini, uang kita sendiri, uang saudara, uang orang tua, apapun itu sumbernya, itu benar-benar kayak kita dititipin uang sama investor, terus kita berpikir keras supaya ini aman, selamat, dan menghasilkan bagi hasil. Nah, lalu yang bagian kedua dari berpikir sebagaimana investor, nah di yang kapan lah ya video saya pernah menyampaikan juga bahwa ingat uang, modal dalam bentuk uang itu hanyalah salah satu faktor sukses. Karena apa? Karena dia itu ibarat kayak api ketika kita memasak. Maka berpikir sebagaimana seorang investor itu juga berpikir, kita bertanya kepada diri kita sendiri meskipun uangnya dari diri kita sendiri misalkan gitu. Ini bener nggak sih dikasih modal atau kita taruh duit segini, kurang nggak sih? Kebanyakan nggak sih gitu. Nah, sehingga kita mencari komposisi tanda kutip ya, kalau masak itu api yang paling pas itu, masakan itu biar hasilnya terbaik. Itu kan kalau chef profesional itu yang berpengalaman, dia tahu apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, atau apinya harus besar kapan, apinya harus kecil kapan. Nah, kita sama, momentum itu kita pahami, oh ya ini saatnya nih kita memang mesti ada uang, karena kalau enggak kita kehilangan momentum. Sekarang waktunya. Atau kemudian, oh jangan, karena begitu dibanjirin uang malah jadi nggak efektif. Malah jadi impactnya tidak efektif. Nah, itu bagian yang keduanya. Kenapa kita mesti berpikir seperti halnya seorang investor. Bagian yang ketiganya adalah bahwa investor sejenis apa, investor kategori apapun itu ya. Investor kategori apapun itu juga kemudian dia bisa paham, dia bisa mengerti penempatan uangnya yang tepat itu seperti apa. Jadi gini, kapan kemudian kita mendapatkan atau menggunakan uang itu sesuatu yang sifatnya itu memang menjadi aset nantinya, perputaran. Atau kapan kemudian ketika kita perlu memang benar-benar dana, itu kita tidak salah treatment. Kita perlunya misalkan hanya based on project di waktu tertentu. Ya jangan kemudian kita masukkan saham. Karena kalau bentuknya saham, dia jadi terus ada di situ. Padahal kita perlunya itu benar-benar efektifnya itu cuma untuk momen tertentu itu saja.
Nah, atau memang kita perlunya justru saham. Sesuatu yang dia returnnya itu bukan ras, bukan buru-buru saat ini hanya beberapa bulan ke depan, tapi dia memang kita perlukan dalam proses yang cukup panjang perjalanannya. Nah, timing ini menjadi hal yang sangat penting juga kalau kita sebagai pebisnis juga memahami cara kerja sebagai seorang investor. Insya Allah daya suksesnya akan lebih besar. Lalu yang bagian yang keempatnya teman-teman, bagian yang keempatnya, ketika memang kita juga berpikir sebagaimana investor dan ternyata untuk pengembangan bisnis kita analisis itu juga memerlukan dana investor, maka berpikir sebagaimana investor itu adalah kita memosisikan diri sebagai investornya. Pada saat kita mengajukan itu jangan pernah kita memulai dengan kebohongan. Itu sudah selesai. Jadi bagian yang keempat ini jangan pernah kemudian kita berpikir sebagaimana investor lalu ngakal-ngakalin. Maaf banget karena fenomena di luar sana sangat banyak teman-teman yang kemudian goreng itu ya, laporan keuangan digoreng, wah diolah-olah segala macam sehingga tampilannya asik, keren gitu ya. Lalu investor tertarik. Nah, kalau kita jadi investor digituin terus tertipu gimana rasanya? Nah, maka berpikir sebagai investor itu ya, maka kita mesti fair, jujur. Atau misalkan kita punya 10 gitu ya, 10 cabang katakanlah franchise kuliner misalnya. Terus sebenarnya dari 10 itu cuma 3 yang sehat, yang bagus. Yang 7 itu ya gitu deh misalkan gitu ya. Berat gitu. Nah, terus kita cuma memunculkan yang 3 ini sebagai contoh. Ini data 3. Kita tidak bilang yang 7. Padahal yang 7 itu luar biasa, amburadul bahkan gitu ya. Atau susah payah untuk bisa bagus. Nah, karena kita butuh ada dana masuk lagi untuk hidup kita sebagai pemilik bisnis. Terus kita tidak berpikir sebagaimana posisi investor. Yang penting kita lagi butuh duit nih. Akhirnya diakal-akalin, bukan diakalin, jujur tetapi tanda kutip ya, tersirat. Nggak semuanya kita tampilkan cuma 3 ini. Akhirnya keren banget nih. Ini semua fakta nih kata investor gitu ya. Fakta Pak, Bapak bisa cek sendiri tempatnya di sini, silakan amati sendiri. Ini semuanya sudah bisa dilihat dan dibuktikan sendiri. Betul, karena cuma 3 yang bagus doang yang dimunculin. Yang 7-nya enggak. Nah jangan, lebih baik apa adanya. Sehingga investor, calon investor, siapapun itu ketika memang mau investasi, dia tahu semua potensi baik dan resikonya. Nah itu bagian yang ke berapa ya? Yang keempat. Nah bagian yang kelima dari poin nomor 1 berpikir sebagaimana berpikirnya investor itu teman-teman. Itu bukan karena punya uang. Kita pebisnis nih. Kemudian kita punya uang. Katakanlah sekian miliar atau sekian ratus juta terserah lah ya. Nah sebagaimana investor kita berpikir itu tidak mentang-mentang punya uang. Lantas setiap kali ada peluang kita ambil. Jadi sama kayak kita belanja keperluan rumah tangga. Keperluan rumah tangga itu ada yang memang jurus kalap gitu ya. Nggak bisa lihat yang bagus beli. Akhirnya ditaruh di rumah penuh, sebenarnya rumahnya sudah penuh. Mau ditaruh di mana lagi? Ganti rumahnya itu kan jadi mahal sekali. Atau dia nggak perlu, akhirnya kemudian dia pakai belanja sebenarnya ya jadi ngabisin uang. Tapi berpikir sebagaimana investor itu tidak sekedar kalau punya uang jadi bebas mau invest sana sini. Tetap bagaimana dia juga memperhitungkan secara ikhtiar peluang-peluang baiknya seperti apa. Normally bisnis itu seperti apa sehingga dia tidak mentang-mentang punya uang lantas kemudian ngegampangin berapa segitu. Oh kecil, ikut deh. Berapa segitu? Saya masuk. Berapa segitu? Saya invest deh. Bukan, tetapi tetap ditanya. Seperti apa modelnya, resikonya seperti apa. Sehingga ketika kita invest, dana yang kita pakai sebagai pebisnis, itu juga tetap clear dipakainya di mana. Nah, itu yang kelima. Lalu yang keenam itu mengerti betul bagaimana namanya investasi itu kan kita sedang treatment dia sebagaimana aset.
dia menjadi aset yang kita taruh dalam bentuk investasi. Nah, namanya aset itu segala sesuatu yang menghasilkan. Jadi ketika kita investasi misalkan di mobil box, membeli mobil box. Mobil box itu memang dipakai untuk kirim barang segala macam. Maka investasi kita beli mobil box itu menjadi aset. Kenapa? Karena dia menghasilkan. Apa hasilnya? Peningkatan produktivitas. Apa hasilnya? Pengurangan kos karena setiap hari selalu sewa dan itu jadinya jatuhnya mahal. Misal seperti itu. Apa? Nah, itu semua kan ada tukerannya. Jadi aset segala sesuatu yang menghasilkan. Oh, kalau begitu saya punya uang nih, jadi investasi. Apa investasinya? Beli tanah sana, tanah sini, rumah sana, ruko sini dan seterusnya. Oh, sebentar, belum selesai. Tanya dulu, apakah dia menjadi aset nggak? Ya aset kan. Oh, maksudnya aset gimana? Dia menghasilkan. Menghasilkannya kapan? Nanti kalau tanahnya dijual, itu kan harganya naik. Berarti itu pasti naiknya. Belum tentu kan, kalau harganya lagi turun gimana? Ya tapi kan itu nabung. Sebentar, nabung atau aset? Aset. Sebentar, menghasilkan enggak? Menghasilkan. Sebelah mana menghasilkannya? Jadi aset itu segala sesuatu yang kemudian dia bisa menghasilkan, entah itu meningkatkan produktivitas, memperbesar efisiensi, mengurangi kos gitu ya, atau menghasilkan uang. Ujung-ujungnya ke sana, menghasilkan produktivitas dalam bentuk hasil yang lebih baik. Nah, kalau kemudian punya rumah, punya tanah, punya ruko dan segala macam, tapi setiap bulan akhirnya kita keluar uang karena perlu biaya untuk rutin pemeliharaan. Maka saat itu apapun tadi yang kita beli sedang menjadi liabilitas, beban. Kenapa? Karena kita keluar uang untuk membiayai prosesnya. Nah, kalau dia sudah menghasilkan, beli tanah di mana? Itu dalam bentuk kebun. Kebunnya sudah menghasilkan, maka setiap tahun menghasilkan. Nah, itu boleh dihitung tuh sebagai sebuah aset. Nah, jadi ada sekian poin tadi gitu ya. Bagaimana poin nomor 1 supaya kita menjadi pebisnis itu insya Allah peluang berhasilnya besar, maka jadilah kita seorang pebisnis yang berpikir sebagaimana investor dengan poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.